nama saya Siska Darli dan saya bersekolah di SMP Kristen Petra 3. Saya kelas 74 dan juga nomor absen 8. Hari ini saya akan menceritakan kepada kalian tentang rangkuman buku yang berjudul Sulawesi Tengah. Buku ini dikarang oleh Mary Dasrianti dan juga buku ini terbit pada tahun 2012. Buku ini memiliki jumlah 64 halaman dan terdiri atas 10 cerita. Saya akan menceritakannya satu persatu kepada kalian. Di desa Tafe Bali, ada raja yang bernama Datealu. Dia mengalahkan Raja Loga dari desa Tobaku. Saat sedang berburu, dia menikahi wanita cantik yang bernama Enculindu dan memiliki anak. Lalu, Enculindu diculik oleh orang yang bernama Sesoki yang juga membunuh anaknya. Akhirnya Enculindu menghilang dan sejak saat itu, Raja Datealu dikenal sebagai sebutan Raja Taura. Pendapat saya tentang buku ini adalah, menurut saya buku ini sangat menarik karena ceritanya juga membuat penasaran dan juga tidak terduga. Cerita kedua berjudul Legenda Batu Baga. Impala dan ayahnya Inobu hidup miskin sebagai nelayan. Untuk menghidupi anaknya, Inobu bekerja kepada pemilik perahu baga. Saat berlayar, Impala jatuh hati dengan istri pemilik perahu baga dan lupa menghormati ayahnya. Akhirnya, Impala dikutuk menjadi batu baga oleh ayahnya di tengah lautan. Pendapat saya tentang cerita ini adalah, menurut saya cerita ini bagus karena kita juga bisa belajar untuk memperbaiki sikap kita. Cerita ketiga berjudul Datu Pamona. Di sekitar Danau Pamona ada sekelompok masyarakat yang hidup berpindah-pindah. Pada suatu hari, ada dua orang dari keturunan Raja Hindu yang datang, dan mereka disambut baik oleh para penduduk. Karena sikap mereka yang sopan dan juga bijak, salah satu dari mereka diangkat menjadi pemimpin yang diberi gelar Datu Pamona. Ia memimpin rakyat dengan adil, membawa kemakmuran, dan juga dia menjadi tokoh yang dikenang dan dicintai oleh para penduduknya. Pendapat saya adalah, menurut saya cerita ini bagus karena ceritanya tidak terduga. Cerita keempat berjudul Tahun Wilayah Nubau. Ada seorang gadis yang bernama Kasatina. Dia tinggal di desa Loambi. Dia dibuang ke hutan oleh para sepupunya yang iri hati. Tapi dia diselamatkan oleh ikan hiu dan dia dibawa ke tempat aman. Sejak saat itu, dia dipanggil dengan sebutan Tahun Wilayah Nubau yang berarti orang yang dibawa ikan. Menurut saya cerita ini menarik dan juga bagus karena cerita ini mengajarkan kalau iri hati sangatlah buruk dan selalu membawa akibat buruk. Cerita kelima berjudul Kampung Payol. Pak Desaba, istri dan anaknya tersesat pada saat memancing di Pulau Napo. Akhirnya mereka menemukan kampung yang subur, dipenuhi oleh pohon kelapa dan juga dihuni oleh orang-orang yang ramah. Akhirnya mereka menamainya Kampung Payol. Menurut saya cerita ini menarik karena kita juga belajar untuk tidak ceroboh dan tetap mengingat arah. Cerita keenam adalah asal mula pohon sagu dan juga pohon palem. Ada sepasang suami istri di Sulawesi Tengah. Mereka bertengkar karena sang istri malas membantu membuka hutan. Akhirnya, sang suami mengutuk sang istri menjadi pohon sagu, sementara dia sendiri berubah menjadi pohon palem. Menurut saya cerita ini menarik karena kita bisa belajar untuk selalu rajin dan tidak malas. Cerita ketujuh adalah ikan duyung. Pada suatu kampung ada ibu yang merasa murka karena ikan hasil tangkapan suaminya selalu dimakan oleh si bungsu. Pada suatu hari saat suami yang sedang mencari ikan, dia ditinggal oleh anak-anaknya yang asik bermain. Dia pun merasa kesal dan sedih dan akhirnya dia berubah menjadi ikan duyung dan pergi ke laut untuk selama-lamanya. Menurut saya cerita ini menarik dan juga bagus karena kita juga bisa belajar untuk mengontrol emosi kita. Cerita ke-8 adalah Legenda Tandu Alam. Legenda Tandu Alam menceritakan tentang seorang panglima banggai yang bernama Tandu Alam. Dia ditugaskan untuk membebaskan sang putri dari Raja Adicokro dari Bajak Laut Tobelo di Pulau Sagu. Bersama 3 sahabatnya, dia berhasil membebaskan sang putri dari Bajak Laut Tobelo. Sebagai balas jasa, sang raja memberikan dia benih sagu dan juga benih durian. Benih-benih tersebut ditanam dan akhirnya hasilnya bermanfaat bagi seluruh rakyat. Menurut saya cerita ini menarik dan juga bagus karena cerita ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik. Cerita ke-9 berjudul Tadulaku Bu Lili.
Ada 3 tadulako yang berasal dari desa Bulili. Mereka pergi ke Raja Strigi untuk meminta bantuan penanganan ancaman dari negeri Bambal. Salah satu anggota tadulako yang bernama Moro menikahi putri Raja Sigi. Mereka bertiga menyusun rencana cerdik untuk mengambil padi dari lumbung. Sang raja ingin menangkap mereka, tetapi mereka berhasil kabur dan akhirnya mereka pergi tanpa berpamitan. Menurut saya cerita ini menarik karena kita belajar untuk tidak meremehkan orang lain. Cerita ke-10 berjudul Susantola si pemuda pemberani. Ada sepasang suami istri yang sudah lama mendambakan seorang anak. Akhirnya mereka dikaruniai anak yang tumbuh menjadi sosok yang kuat dan juga cerdas. Anak tersebut membantu ayahnya untuk membasmi buaya yang sering mengganggu penduduk di sungai. Dia juga menyamakan seorang gadis yang ternyata merupakan jelmaan burung Garuda. Dia diberi kabar bahwa akan ada burung Garuda jahat. Akhirnya dengan keberanian dan juga kekuatannya, dia memakan burung Garuda jahat tersebut dan membawa ketenangan kembali ke penduduk desa. Menurut saya cerita ini menarik karena kita juga harus belajar untuk tidak mendendam. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Tuhan memberkati.